sebesar ini. Ini dimensinya berapa Koko? Kurang lebih 3 meter kali 3 meter, tingginya 1,5. Bah, berarti total volumenya berapa tuh? Oh, 13.000. Tadi udah hitung ya? 13.000 liter guys. 13.000 liter. Bobon. Ih, ikan besarnya banyak juga kok. Iya. Ini paling besar nih jenis apa nih kok? Yang paling besar? Itu unicorn ya namanya ya. Unicorn tank guys. Unicorn ya. Di video sebelumnya saya udah bilang skimmernya besar. Di sini bukan besar, tapi besar. Guys. Saya jadi kelihatan kecil loh. Guys, apa suka dukanya main reef dengan kita ngomong dari dulu sampai sekarang dan sekarang size-nya sebesar ini? Suka dukanya? Suka dukanya ya. Iya. Kita bicara sukanya aja dulu ya. Kalau gitu kita sambung ke tips-tipsnya kalau gitu Koko. Buat river-river yang baru mau mulai atau yang baru-baru, tips-tipsnya apa nih buat nge-reef? Tipsnya kalau menurut saya pertama harus sabar. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Oke, ini kita lanjut lagi di part 2-nya. Kita sambil lihat seperti apa sih tank yang nggak kalah istimewanya. Tank ini lebih tinggi dari saya, guys. Oh ya, disclaimer aja, ini akuarium bukan bikinan Java ya. Jadi kita di sini gerbek-gerbek akuarium. Si Koko punya akuarium lebih dari satu yang gede. Kalian lihat sebesar ini. Ini dimensinya berapa Koko? Kurang lebih 3 meter kali 3 meter, tingginya 1,5. Bah, berarti total volumenya berapa tuh? Oh, 13.000. Tadi udah hitung ya? 13.000 liter guys. 13.000 liter. Bukan 1.300, bukan apalagi 130. 13.000. 13 ton lebih. Lebih tinggi dari saya guys. Ini umur sistemnya udah berapa lama nih kok? Ini hampir setahun lah. Hampir setahun ya? 9 bulanan. 9 bulanan? Iya. Dan ini beda ceritanya sama yang tadi. Kalau yang tadi full LPS, ini full SPS guys. Kebutuhannya disesuaikan, kalian bisa lihat. Wave makernya banyak sekali. Arusnya, cahayanya. Kita ngintip, kita mulai dari atas lagi ya. Ini, sistem ini pakai lampu. Nah. Oh ini iPi lovers. Oh ini pakai lampu iPi. Berapa unit kok yang di sini kok? Ini total 20. 20. Bukan 2. Iya. 20. 5 baris kali 4. 5 baris kali 4. Iya. Ini 20 unit. apa itu sobat PLN? Nggak main. Ini teman baik. Akrab banget ini. 20 guys. 20 kali 200 watt. 4.000. Wis. Kok ikannya banyak banget kok. Iya, ini antias ada 100 di sini. Coba kasih makan aja, kasih makan. Happy banget nih, lihatnya. Kita lihat dia makan ya guys. Makannya masih pakai botol yang kemarin guys. Oh ini, wah sepunya lah. 100 guys. Coba hitung, ayo. Yang buat yang nggak percaya, coba lu hitung ya. Tulis di kolom komentar. Bobon. Ih, ikan besarnya banyak juga kok. Iya. Ini paling besar nih jenis apa nih kok? Yang paling besar? Itu unicorn ya namanya ya. Unicorn tank guys. Unicorn ya. Belum, tanduknya belum keluar ya.
Di sini sih banyak ikan angel juga. Ya, karena Iya. Koko ini kayak kita bilang tadi, Koko ini suka sekali ikan. Karena isinya adalah SPS, akhirnya bisa ditanam sama angel ya kok ya. Iya. Angelnya ada, wah gila koleksi angelnya sih. Angel banyak sih di sini, Personifer, Scribble, King, Markulosus, yang Batman, lokal Napoleon juga, Oh iya tuh, Angularis, Batman, ada juga semuanya. Ikannya Sama tank juga banyak di sini, Japon, Botana biru, Botana kasur, Japon Aso. emang gitu tuh. Ya. Bisa hidup berdampingan guys. Syaratnya satu, tempatnya cukup. Ya, Jadi nggak, Japon sama Botana biru ya. iya, itu masih satu familia, sama-sama jenisnya, sama-sama galak, sama-sama gampang sakit. Tapi kalau space-nya cukup, kalian lihat badannya bersih, warnanya bagus. Wah, angelnya, wah ada Batman kecil, lucu banget. Wah, ini ada Sotel juga nih. Ya, Sotel ada 2 itu. Sotelnya ada 2 loh guys. Ya. Sotelnya ada 2, lebih gede dari telapak tangan tuh guys. Apa telapak tangan? Nggak ada, hitung jari nggak main. Lengan ukurannya, ikan-ikannya. Kok ini parameter dijaga di berapa ini? Ini KH sekitar 7, Oke, nitratnya 10, fosfat 0,1 ke bawah, oke, magnesium 1350, oke. ya kalsium 450. Oh masih mirip-mirip lah ya. Ya, Cuman KH-nya mainnya dijaga di 7 guys. Ada preferensi tersendiri nggak kok? Biar koralnya tetap lebih cepat tumbuh kah? Lebih warnanya lebih bagus kah? ya kalau SPS memang kita harus main di nitrat yang sedikit lebih rendah ya dibanding LTS ya. Oke. Kalau nitratnya sudah di atas 25 atau 50 dan fosfatnya tinggi di atas 0,2, Oke. biasanya SPS-nya bakal rontok pelan-pelan. Oh oke. Atau nggak warnanya berubah jadi coklat lah, kurang lebih. Menggelap kayak ya, gitu. Ya. karena nutrien tinggi. Ya. Sistem 13 ton. Kita cek sistemnya seperti apa guys di sebelah sini. Kita ngintip guys. Di video sebelumnya saya udah bilang skimmernya besar. Di sini bukan besar, tapi besar. Guys. Saya jadi kelihatan kecil loh. Guys, ini saya berdiri sini nih. Kalah tinggi. Ini bukan skimmer besar. Gede banget. Dosingnya pakai apa di sini kok? Maksudnya di itu ya, Untuk Big 3-nya. Big 3-nya, dosing Big 3-nya saya pakai kalsium reaktor. Kita lihat kalsium reaktor guys. Ini bukan kalsium reaktor biasa. Ini kalsium reaktor. Nah, apa tuh kalsium reaktor? Udah main. Ini tabung CO2-nya aja. Yang ini nih, bukan yang ini. Ini saya berdiri lagi sini. Gak main-main guys. Sistemnya serius punya. Kalian bisa lihat wave makernya berapa banyak. Ini dijaga KH-nya di 65, 64. Oke sih. Bagus banget. Ya ini pakai dosing pumpnya pakai Forza. Iya. Kemudian pakai Milwaukee untuk pH controllernya. jaga pH controllernya. Oke. Tabung CO2-nya saya pakai 2 lah, 1 cadangan. Ini cadangan. Iya. Ini cadangan. Yang kecil cadangan. Oke. Nggak dicolok. Ini CO2. Nah, CO2 nggak main kecil-kecil. Tanknya besar, semuanya upscale. Nah, buat kalian pasti notice ya, clarity airnya belum maksimal, belum 100%, tapi kalian bisa lihat ikannya selalu sesuai standar, tebal dan gemuk, oke? Koko, ini airnya kenapa belum jernih-jernih banget ini? Ya, kalau saya lihat mungkin ada 2 hal ya. Satu, akurnya juga belum lama-lama amat, Oke. belum sampai setahun. Nah, terus kedua,
untuk menekan nutrien, saya lagi eksperimen pakai kombinasi vodka Oke. dengan Nopox. Vodka dan Nopox guys. Ya. Itu salah satu bentuk karbon dosing. Saat ini saya tiap hari dosing vodka 100 ml dan Nopox 50 ml. 150. 150 ml dan hasilnya nitrat bisa ditekan ke angka 10. Bahkan sekarang udah agak turun, mungkin udah mau ke 5 untuk sekarang. Oke, sebelumnya pakai Sebelumnya 20 ke atas sebelum pakai Selalu 20 kombinasi. ke atas ya? Iya. Wah, Tapi akibatnya jadi sedikit cloudy jadinya. ada penambahan, ada efek dari situ juga tuh guys. Iya. Karbon dosing. Iya, tapi nggak ada lebih selain dari efek kelebihan overdose karbon dose. Cuman di kolom airnya mungkin karena bakterinya banyak, berusaha untuk menekan nutriennya dari yang lumayan tinggi. Ingat guys, ini 13.000. Vodka 100 ml berarti 2,5 shot lah. 2,5 shot ya. 2,5 shot, 2,5. Gak usah beli merek vodka lah, merek lain-lain juga boleh. 2,5 shot. Ya itu salah satu ketahuan banget nih. Ini bukan river kemarin sore, mainnya vodka. Koko nge-review udah berapa tahun Koko? Wah, ini tergantung kilas baliknya mulai kapan. Kalau pertama kali saya ngelihat ikan laut itu dari papa saya dulu. Oke. Ya dari kecil dulu pas SMP, papa pertama kali miara ikan laut lah. Pada saat itu Sumenep masih pusatnya. Jakarta ya? Di Jakarta. Kemudian dulu itu kalau yang seumuran saya pasti masih inget sebelum ada Senayan City, dulu deretan di situ jualan toko ikan laut semua. Sebelum Senayan City dibangun. Nah, zaman-zaman itulah saya mulai mengenal ikan laut. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah membaca banyak buku-buku dari luar negeri ya, waktu tahun awal-awal 90-an lah, ya 93, 94. Kan kalau kita lihat mungkin dulu ada majalah Reef Aquarium ya, atau sekarang masih ada atau enggak itu. Kan banyak bacaan tentang perlunya pakai skimmer, pakai chiller. Nah, karena dulu di Indonesia tidak ada yang supply skimmer, saya bikin skimmer pakai pipa PVC. Sama pakai berapa tahun lagi ini lebih senior lagi guys. Iya, sama pakai apa tuh namanya batu gelembung merek Sanders ya, yang dari kayu itu. Oh, pakai buat bikin bubble-nya, ya buat bikin macro bubble-nya. Oh, belum pakai pompa tuh ya? Nggak ada pompa bubble gitu, belum ada. Jadi masih pakai banyak aerator tapi pakai kayu itu. Bakunya kayu, kayu halus ya. Itu pertama kali saya bikin skimmer sendiri. Kalau chiller akhirnya juga minta perusahaan AC modifikasi. Model AC ruangan diganti. Itu tahun 93-94. 30 tahun yang lalu guys. 30 guys. Jadi Koko ini ilmunya nggak main-main lah. Kemudian setelah berkeluarga, miara lagi. Setelah kuliah udah kerja, miara lagi. Tahun mungkin sekitar 2012 lah. 2012. Nah, baru yang kali ini 2020 ganti lagi yang ini sekarang. Ya. Tapi size-nya ingat kalian ya, harus ingat ya, bukan 130 liter, 13.000, 13 ton. Kalau sama filtrasi, di belakang, kita belum lihat filtrasinya, kita lihat filtrasinya pelan-pelan ya. Berarti kalau sama sistem filtrasi, ini tadi saya hitung kurang lebih sekitar 13.500. Kalau sama filtrasi kurang lebih 14.000 lah ya. Guys, kita lihat guys sistemnya guys. Reaktor lagi guys. Nggak main kecil-kecil guys. Ini isinya apa nih Koko? Reaktor ini? Itu rawa fos. Oh, isinya rawa? Iya. 1,5 liter sampai 2 liter. Oke. Ini salah satu contoh pemakaian yang lumayan benar guys. Tinggi, pompanya kenceng, jadi rawanya nggak keluar. Perlu reaktor yang cukup tinggi. Guys, pipanya apa itu? 3/4. Nggak main guys, pipanya guys, gede-gede guys. Pompanya pakai berapa unit kok? Pompa ada 2. Oh, pompa 2 unit? Iya, pompa 2. Pakai, Aquadream nih? Ini pakai Aquadream ya? Iya, 2 Aquadream. Aquadream.
22.000. Iya. Jalannya dijaga nggak 100%, oke. Mantap. Terus, ini dibantu untuk memproses cloudinya tadi, dibantu pakai roller mat Red Sea 2 unit. Mekanis, biologi sih banyak banget ya. Oh, sama UV. Lampu UV ada 5 di situ. Iya, UV-nya ada 5 gitu. Iya. Pakai Vivaria. Yang UV Philips. Ini kalau nggak salah yang 15 watt, 60-an cm. Wah, kapasnya di mana-mana. Besar sekali ya. Iya. Chiller nggak dinginin air sebesar ini. Chiller ada 3 saya pakai. Settingnya di 25 sama Suhu main di 25? Ya, 25 ke 26. Oke. Iya. Berapa PK kok pakai? Kayaknya 3-3-nya itu 1 PK setengah ya kayaknya. 1,5 PK? 1,5 PK ada 3. 1 backup lah. Oh, ingat guys, sistem besar. Jangan main-main. Backup semua. Jadi minimum ada 2. Ini 2 skimmer tadi nggak usah 2 lah ya. Udah segede saya, lebih gede. Sebelum kita closing, kita balik ke aquarium depan dulu guys. Sebelum kita closing, kita tanya lagi. Koko, Yuk. apa suka dukanya main reef dengan, kita ngomong dari dulu sampai sekarang, dan sekarang size-nya sebesar ini. Suka dukanya? Suka dukanya ya. Iya. Kita bicara sukanya aja dulu ya. Suka dulu guys. Saya suka ikannya bisa piara banyak. Ikan. Ikannya bisa piara banyak. Jadi bisa piara macam-macam angel, botana. Favorit saya dua tipe inilah. Dan kan kita juga tahu kalau mau piara LPS dan SPS itu susah kalau mau digabungkan jadi satu. Betul. Karena kebutuhan parameter airnya juga nggak sama kan. Kalau LPS kan dia lebih tahan banting. Kalau nitrat agak tinggi pun tahan, dan bahkan kadang-kadang seperti eufilia juga kalau nitratnya rendah dia malah nggak bagus. Oke, setuju. Nah, ya kalau eufilia juga pengalaman saya KH-nya harus agak tinggian, sekitar 8. Nah, kalau SPS kalau ya 8 ada yang nggak tahan juga. Mungkin kalau Millipora lebih suka di angka 8, cuma rata-rata lebih preferensinya di angka 7 sampai 7,5. Solusinya akuariumnya lebih dari 1. Ya, jadi solusinya jangan cuma ada satu akuarium. Semua punya satu akuarium masing-masing. Ya, terus yang kedua juga kalau akuariumnya setelah kita piara untuk beberapa tahun, ikan ini sudah menjadi sangat teritorial ya, jadi agresif. Betul. Kita mau tambah ikan udah sulit, pasti rata-rata dibully sampai mati lah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi Koko ini ingat suka ikan. mengharuskan kita menambah akuarium lebih dari 1. Solusinya nambah akuarium guys. Kurang lebih kayak begitulah. Oh, I see. Ya, kalau yang dukanya, saya beberapa kali mengalami masalah juga ya. Mungkin ini juga pengalaman juga buat sharing ke teman-teman yang lain. Okay. Pertama, saya dulu pakai ozonizer. Oke, ozon. Saya nggak menyalahkan ozon, tapi saya curiga bahwa ozonizer itu lama-lama merusak lem sealant yang ada di kaca. Nah, ini kejadian di akuarium tadi yang Ko Andri review tadi barusan, yang di LPS Eufilia itu semuanya sekitar setengah tahun yang lalu samnya sobek lemnya. Jadi air banjir semua kemana-mana. Banjir guys. Ya. Samnya banjir. Cuma untunglah tertanganin lah pada hari yang sama, bisa dilem semuanya, bisa bagus lagi. Iya. Ya, kemudian kedua juga ada pengalaman suka dukanya itu ya dari sisi alat-alat juga kita harus perhatiin. Contoh kalsium reaktor, saya pernah mampet di selangnya, jadi kalsium turun, magnesium turun, parameter lari ya parameter lari, korban. Oke. Nah, kemudian duka yang ketiga yang pernah saya alamin itu jangan lupa ngetes air.
Jangan males. Ya. Cek parameter guys. Tes parameter, terutama parameter seperti yang Big three, kita kira aman-aman aja. Oke. Contoh nitrat pun sekalipun juga jangan terlalu percaya diri. Ya, itu harus rutin tes. Yang ngomong senior guys. Ya, saya pernah pengalaman sekali nitrat tidak tes untuk waktu cukup lama karena sudah pikir sistem udah berjalan dan yang lain-lain. Ternyata nitratnya naik ke 50 gitu. Nah, menyebabkan koral-koralnya ada yang pada mati. Ya itu sih, kalau menurut saya harus rutin semuanya sih kalau piara riff ya. Kalau menurut saya kayak gitu. Kalau gitu kita sambung ke tips-tipsnya kalau gitu Koko. Buat river-river yang baru mau mulai atau yang baru-baru, tips-tipsnya apa nih buat nge-riff? Tipsnya kalau menurut saya pertama harus sabar. Guys, Nah, sabar lagi guys. karena pertama Mahal pas nih, guys. setup akuarium jangan lupa cycling. Cycling. Ya, Oke. cycling minimal sebulan. Sebulan. Ya. Oke. Kedua, ikan. Kenapa nih? Ikan itu wajib karantina. Anggap aja semua ikan yang kita beli itu ada penyakitnya. Jadi guys. jangan sekali-sekali masukin ikan ke main tank kita tanpa dikarantina. Karena saya sudah pengalaman. Nih, ini senior lagi yang Ya, bicara. saya sudah pengalaman di akuarium ini, Ko Andri. Ada sekali saya memasukkan ikan tanpa dikarantina dan ada white spot. Oke. Sehingga satu akuarium ini harus saya turunin airnya. Dan Evakuasi semua ikan. ikannya terpaksa saya angkat dan dikarantina. Dan itu makan energi dan waktu cukup lama. Jadi setelah itu sudah kapok. Itu tips saya. Karantina. Ya, tips saya karantina. Ya. Terus kedua, Udah masuk nggak bisa keluar nih. setelah cycling selesai dan ikan kita sudah dikarantina, berikutnya ketiga jaga parameter air. Oke. Jangan, nggak perlu kejar-kejar angka, misalnya angka nitrat harus 2 atau harus 0. Mungkin itu doktrin Zeofit ya. Oh ya, doktrin zaman dulu ya. Kalau sekarang kita mengejar lebih ke stabilitas parameter aja. Jadi kalau misalnya udah di 10 atau 20, udah 20-10 aja gitu. Nggak usah kejar-kejar harus turunin gitu. Stabil. Ya, begitu juga dengan fosfat. Kita nggak perlu kejar-kejar fosfat harus 0,0 sekian. Ya. Kalau menurut saya 0,1 sudah oke. Bagus Itu sih, sesuatu bagus. yang bisa diterima di kantong kita juga, nggak perlu ganti-ganti media terlalu sering. 2 liter guys, mainnya apa itu? 1 liter nggak main, 2 liter guys. Ya, kalau menurut saya iya. mungkin kita cari sweet spotnya aja deh, kayak fosfat 0,1, nitrat 10-20 saya rasa bisa kita Kalau dilihat warna koralnya sih udah oke sih. Iya. Oke. Ya itu aja sih. Kalau saya rasa lampu juga penting ya. Kalau bisa lampu yang bagus ya iPi lah kalau menurut saya saat ini. Koko, terima kasih Koko. Lampunya iPi guys. 20 unit, mau usahakan apa lagi kalian? 20 unit. Hasilnya lo oke lah ya Kok ya? Iya. Puas lah ya? Dan harganya puas. oke lah ya performanya ya? Wah, harganya mah oke banget. Performance dan harga oke banget. Iya. Iya. Buat kalian yang mau tuh cek di sini. Sebenarnya ada satu lagi guys, yang nggak kalah istimewa. Tapi nanti kalian lihat stok shoot aja lah ya. Demikian untuk video kali ini. Dengan gua Andri, terima kasih Koko waktunya. Buat kalian yang mau produk-produk yang ada di video ini, lampu, pelet, dan lain-lain, bisa cek di kita punya marketplace. Dengan gua Andri undur diri, bye-bye.